Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih di kisah misteri desa Kalisada yang ditulis oleh akun Wattpad Embek Ganteng, Andi Yuda. Ini dia bagian ke-7 di Fakta Sejarah. Mana ada cerita yang begitu? Bimo berseru tak percaya. Ini tuh udah tahun 90-an gitu, udah modern. Kalau nggak ada di sana, kita sendiri juga nggak bakal percaya, sahut Mas Bagas sambil berjalan. Ia telah menceritakan semua hal yang terjadi siang tadi di pos jaga pendakian. Lagi pula, ini bisa jadi tambahan petunjuk untuk kasus kita. Ari ikut menimpali, dan terbukti juga baru kali ini kita bisa menuju Kalisada tanpa tersesat. Menurut catatan pos, ada 4 orang yang ke Kalisada bersama Dita. Mas Bagas menyorotkan senternya ke sekeliling, terus mengamati ciri-ciri di sekitar. Kalau benar bahwa ritual adat ini sesuai cerita Mbak Berata, mereka dalam bahaya. Ini sekaligus jadi misi penyelamatan. Karena itu aku menyuruhmu membawa ini. Ari menunjuk ke arah tas lempang panjang di bahunya. Ketiga orang itu telah melewati ladang dan kebun milik warga Kalisada. Mereka bergegas, setengah berlari agar cepat sampai, meninggalkan jejak kaki panjang di tanah yang basah. Mas Bagas mengangkat tangannya, memberi tanda untuk berhenti. Mereka berkumpul di bawah pohon besar di dekat danau. Itu Kalisada. Mas Bagas menunjuk ke arah sebuah pemukiman kecil yang dikelilingi hutan cemara berbukit. Matikan senter. Kita akan menerobos masuk dalam gelap. Menggunakan senter di tempat seperti Kalisada ini hanya akan membuat mereka ketahuan dari jauh. Karena nyala senter yang terang sangat jelas terlihat dalam gelapnya malam. Bimo menengadah, bulannya sedang penuh. Cukup membantu untuk kita bergerak nanti. Ketiga polisi itu berjongkok sambil meletakkan tas lempang yang sedari tadi mereka bawa di tanah. Kemudian mereka membuka tas masing-masing. Ini dia. Ari berdecak senang sambil mengelus isi tas tersebut. Akhirnya nyobain juga pakai ini di lapangan. Kalian kelamaan nyamar di pos pendakian. Gak tahu kan rasanya pakai barang baru? Bimo tertawa sambil membuka kantong-kantong tas lempangnya. Mas Bagas menarik keluar sepucuk senjata laras panjang dari dalam tas. Ia membuka lipatan popornya dan meletakkannya di bahu. Ringan sekali. Nah, kalian pernah pakai M16 kan? Jadi senjata ini tuh. Bimo pun secara ringkas memberi penjelasan mengenai cara pengoperasian senapan SS1 itu. SS1 adalah senapan otomatis yang baru didistribusikan kepada Polsek Tretes. Terbuat dari paduan bahan logam dan plastik, membuat bobotnya terbilang ringan. Hanya sekitar lebih kurang 3 kg saja. Diproduksi tahun lalu oleh PT Pindad. SS1 merupakan senjata buatan dalam negeri yang digunakan sebagai permajaan senjata anggota ABRI. Sebab selama ini kebanyakan mereka masih menggunakan senjata peninggalan perang. Mas Bagas memasang kotak magazin yang berisi 30 butir peluru. Ia juga memasukkan 2 kotak lainnya ke dalam kantong kargo celana. Kemudian sejenak, ia memeriksa tas kecil di pinggangnya. Semua sudah siap. Kita akan nyelonong begitu saja lewat pintu desa? Ari menanyakan rencana pergerakan tim. Atau menerobos hutan di sekitar mereka? Semak dan dedaunan di hutan akan membuat suara yang tidak perlu. Mas Bagas menggeleng. Kita akan masuk melalui pintu desa dan memutar melalui belakang barisan rumah. Bimo dan Ari menyimak dengan serius sambil sesekali mengamati medan desa. Kita harus tetap bergerak dalam bayangan. Tambahnya, jangan sampai ketahuan sebelum saatnya. Mengerti? Saut Bimo. Kalian siap? Mas Bagas mengkonfirmasi. Ayo! Serunya memberi aba-aba. 3 orang polisi itu berlari merunduk dengan senjata bersiap di bahu. Mereka membentuk barisan. Gesit membelah savana di sekitar danau. Cepat-cepat, seru Ari setengah berbisik. Mereka berhenti di sekitar Arca Dua Rapala sebelum merangsek masuk.
Mas Bagas ingin memastikan sejenak situasinya dari dekat. Desa itu nampak lengang, dengan hanya api unggun kecil di depan rumah-rumah sebagai penerangan. Sepertinya semua warga memang berkumpul di lapangan. Kita langsung menuju lokasi ritual. Mas Bagas bergumam pelan, lalu tim polisi itu bergerak kembali. Tanpa ragu, mereka melintasi gerbang desa dan langsung berbelok ke kiri, mengambil jalur belakang. Mereka bergerak melalui barisan belakang, rumah-rumah kayu yang berjajar. Ari, arah jam 2. Bimo, arah jam 4. Mas Bagas membagi area bidik sambil berjalan. Dia sendiri terfokus pada ujung depan di mana terlihat api besar berkobar di tengah tanah lapang. Terlihat sangat mencolok di tengah gelapnya suasana lereng. Sudah dekat, ujarnya memperingatkan tim. Mereka terus bergerak melintasi bayang-bayang bangunan. Bersiap. Sementara itu, wow! Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan keras dari arah lapangan, yang kemudian disusul oleh suara teriakan lain yang saling bersaut-sautan. Suara-suara itu menggema di penjuru desa. Mas Bagas dan yang lain seketika berhenti bergerak. Mereka mematung beberapa lama. Dengan sedikit keraguan menyergap, ketiga polisi itu merasakan firasat yang sangat tidak enak. Sebab ada yang tidak beres. Teriakan itu tidak terdengar seperti suara manusia. Suara dari lapangan itu lebih mirip suara kawanan hewan buas. Terdengar pula suara cekikikan dan tawa menggema. Kita jadi kesana gak? Bimo menelan ludah. Gimana? Mas Bagas memejamkan matanya sambil menarik nafas panjang. Ia memang tak tahu apa yang akan ia temui di lapangan nanti. Tapi mereka sudah ada di sini, sudah sampai sejauh ini, sudah terlambat untuk kembali. Persetan lah, gumamnya pada diri sendiri. Lalu dengan gerakan mantap, ia menarik kokang senjata dengan kedua jarinya. Kacrak! Dan peluru pertama telah terkunci ke dalam firing chamber. Maju! Ketiga polisi itu telah melewati rumah paling ujung. Mereka memutari barisan lumbung dan bergerak cepat menuju tanah lapang dengan undakan batu di depan. Mas Bagas, Ari, dan Bimo menjatuhkan diri di tepian lapangan yang berupa tanah miring beberapa meter. Mereka tersembunyi oleh bayang-bayang pepohonan di dekatnya. Mereka merayap mendaki miringan tanah lapang itu dan mengarahkan laras senapan mereka bertiga ke arah tengah. Sesudahnya, ketiganya tak bergerak, hanya bisa terperangah melihat kegilaan total di hadapan mereka. Ini yang ia lihat adalah lebih rusak dari apa yang diceritakan oleh Mbah Brata. Api unggun besar di tengah yang berkobar-kobar menjadikan lapangan setra seolah-olah seperti neraka, gelap, merah, dan berapi-api. Di depan sana, puluhan warga berbaju putih bertebaran seluas lapangan. Beberapa di antaranya nampak menari-nari berlompatan seperti orang tak waras. Mereka tertawa-tawa berputar ke sana kemari tak tentu arah. Sisa-sisa hasil bumi seperti jagung dan ketela rebus berserakan seperti sampah. Di dekat api, terdapat dua kerumunan besar perempuan dan anak-anak. Mereka berjongkok, bergerombol dengan sesuatu di tengah-tengahnya. Itu. Bimo tergagap. Itu adalah manusia. Manusia tanpa kepala yang sudah dipanggang, diikat, dan ditusuk sedemikian rupa dengan kayu cemara panjang. Para perempuan dan anak-anak mencabik, merobek, dan mengunyah setiap bagian dari manusia itu. Mereka nampak lahap dan lapar, mengoyak daging paha dan lengan yang sudah tak utuh lagi. Seorang nenek berambut putih panjang nampak mengayun-ayunkan parang ke tubuh manusia malang itu. Ia menjagal putus sebagian dari kakinya, lalu melempar potongannya ke satu sudut lapangan. Beberapa anak-anak mengejar dan seketika berebut bagian itu. Sementara itu di dekat api, puluhan warga laki-laki saling baku hantam, berteriak dalam kekacauan. Terlihat penyebab utama pertikaian itu adalah 4 gadis telanjang yang menjadi rebutan. Mereka menyeret tubuh yang sudah lunglai itu. Lalu beberapa laki-laki akan memegangi kedua tangan dan kakinya. Beberapa lainnya secara bersamaan menjamahi dan memaksa memasukkan ke setiap lubang yang bisa mereka temukan. Dan rupanya para gadis itu masih hidup.
Mereka merespon lemah, meronta-ronta tanpa bisa berbuat apa-apa. Itu yang disebut manten oleh Mbok Sina. Tubuh telanjang mereka penuh lendir, darah, dan nanah. Belum ada beberapa menit, yang lain akan menerjang dan berusaha merebut tubuh para gadis. Mereka menggeram dan mencakar tanpa ampun. Para laki-laki itu mirip kawanan hyena yang sedang berebut bangkai. Hanya bedanya, nafsu seksualah yang menguasai. Jancuk, umpat Ari melihat keberingasan mereka. Mas Bagas hanya diam menyisirkan pandangan. Lalu ia terfokus pada sesuatu yang menjadi pusat ritual. Adalah di sana, di depan arca Dewi Kali, sebuah meja batu besar yang dihiasi kelopak bunga-bunga seolah menjadi meja sajian utama. Sebuah parang besar berdiri menancap di tanah berlumuran darah. Seorang laki-laki tua kurus nampak sedang berjongkok di tepi meja batu. Ia tengah menggagahi tubuh seorang perempuan yang berkalung rangkaian bunga. Kakek itu menengadah memejamkan matanya, memegangi paha si perempuan di kedua bahunya. Pinggangnya bergerak-gerak cepat dan kuat secara brutal melakukan seolah tak peduli dengan darah segar yang masih mengalir, menetes-netes dari bekas potongan leher tubuh si perempuan. Sementara mulut si kakek yang berlumuran darah itu nampak mengunyah sesuatu. Kakek itu terus saja menghujamkan itunya dalam tubuh si perempuan berkali-kali, seolah ia sedang mempersembahkan kegilaan ini di hadapan arca Dewi Kali. Si kakek meraung seperti hewan yang penuh kepuasan, disusul para warga lainnya yang juga berteriak-teriak menyambut. Mas Bagas menggertakkan rahangnya kuat menahan emosi. Jari telunjuknya bergeser dari posisi safe ke dalam trigger guard. Rupanya mereka terlambat datang. Apakah mayat-mayat ini adalah teman satu kelompok Dita? Tanya Mas Bagas parau. Suaranya bergetar karena marah yang memuncak. Kemungkinan begitu, Dan, jawab Ari singkat. Melihat semua hal ini, Bimo nampak pucat pasi. Ia bergeser menjauh sambil memegangi perutnya karena mual. Bimo muntah jadi-jadinya. Sementara itu di salah sudut lapangan terlihat seorang anak yang sedang berjongkok di dekat semak-semak. Dari tadi, ia nampak asyik sendiri menggerakkan tangannya bermain-main. Ia sedang menggelindingkan kepala Tia kesana kemari sambil terkekeh kesenangan. Tiba-tiba saja gerakannya terhenti. Ia mendongak, mengendus-endus sesuatu di udara. Ia mengikuti sumber bau muntahan, lalu menoleh ke arah di mana Mas Bagas, Ari, dan Bimo bersembunyi. Asu, ada yang melihat kita. Ari mengumpat keras. Anak itu menatap nyalang ke arah mereka bertiga. Matanya berkilat merah memantulkan cahaya api. Ia merangkak, bergerak pelan seperti hewan. Wah, anak itu mendesis keras, lalu berlari menyerang. Anak itu mendesis keras sambil terus mendekat. Ia berlari merangkak menggunakan kedua kaki dan tangan sebagai tumpuan. Sekilas gerakannya seperti primata yang sedang menyerang mangsanya. Bim, dia ke arah kamu, Ari memperingatkan. Mas Bagas siap menembak dan membidikkan SS-1 di tangannya. Ia telah mengunci si anak yang sedang berlari melintasi lapangan. Namun ia ragu untuk menarik pelatuk. Apakah perlu ia melakukannya? Bimo hanya tercengang di tempat. Ia tak sempat bereaksi apapun. Si anak melompat tinggi di udara. Kedua tangannya terentang lebar dengan jari-jari mencengkeram seperti cakar. Bimo! Anak itu tersungkur jatuh melewati Bimo. Ia terkapar tak bergerak di tanah. Darah merah merembes menggenangi rerumputan. Asap putih terlihat mengepul dari ujung senapan Ari. Ia telah berdiri dan menembak mati anak Kalisada. Apa-apaan? Mas Bagas beranjak memprotes tindakan Ari. Kamu menembak anak kecil. Anak-anak? Puh! Ari meludah, mendengus keras. Mereka bukan anak-anak, bahkan bukan manusia. Kau lihat sendiri kan bagaimana kelakuan mereka. Lalu Ari menarik kokang senjatanya lagi. Lebih baik kamu waspada. Mereka sudah menyadari keberadaan kita. Mas Bagas menoleh ke arah lapangan. Suara letusan tadi memberitahu kedatangan tim Mas Bagas. Semua yang ada di sana telah berhenti melakukan apapun. Mereka menoleh menatap lekat 3 polisi di ujung lapangan. Mereka bergerak memposisikan diri hendak menyerang. Perempuan, anak-anak,
dan semuanya bertumpu pada tangan dan kaki. Tubuh mereka merunduk, menyeringai dengan mulut berlumuran darah. Mata mereka semua menyala merah. Anjing, kesemuanya mendesis seperti kawanan hewan buas. Lalu tanpa komando, mereka berlari menuju tempat tim polisi. Mas Bagas, Bimo bertanya gugup. Derap kaki dan tangan puluhan warga itu membuat tanah seolah bergemuruh. Sosok-sosok berbaju putih itu bergerak bersama menyerbu dan dengan cepat mendekat. Tembak! Mas Bagas memberi komando. Duar, duar! Rentetan peluru bergantian menyalak, menghujani kerumunan warga yang mendekat. Sebagian langsung tersungkur tak bergerak, sementara lainnya masih menerjang maju. Mereka seolah tak peduli dengan warga yang terjatuh dan terinjak-injak. Makan nih, makan. Ari dengan sigap membidikkan moncong SSW-nya ke arah warga. Bimo dan Mas Bagas nampak bimbang. Mereka merasa sangat tidak benar menembaki warga desa seperti ini. Namun jika tidak, merekalah yang akan mati. Duar, duar. Lapangan Setra dalam sekejap menjadi lapangan pembantaian. Warga-warga tak bersenjata itu terus saja bergerak maju menyambut hujan peluru tanpa ragu. Desisan dan teriakan terdengar di antara suara tembakan yang beruntun. Ganti peluru. Ari mencopot kotak magazinnya yang telah kosong. Ia meraih satu kotak penuh peluru dari dalam kantong kargonya. Ari rupanya menyadari sesuatu. Para anak-anak dan perempuan desa langsung roboh begitu peluru menembus mereka. Namun para laki-lakinya tidak, kebal mereka. Peluru yang menembus akan membuat mereka terjatuh sebentar, namun mereka akan kembali berdiri seolah tak merasakan sakit. Para laki-lakinya kembali menyerbu walau telah berlumur darah. Ari memfokuskan tembakan pada salah satunya. Duar, duar, duar. Lalu warga laki-laki itu tergeletak, tak bergerak penuh luka tembak. Rupanya butuh 4-5 peluru untuk menjatuhkan seorang laki-laki Kalisada. Ari tersenyum remeh. Ia kembali teringat pesan Mbah Brata kepadanya. Saat sudah menyempurnakan ritual, para Bhairawa bahkan kebal terhadap panah dan tombak. Kebal panah dan tombak? Ari mendengus dan berteriak berapi-api. Maju sini, ini senjata modern, bung! Kemudian ia menembakkan senjatanya membabi buta. Kilatan api saat peluru meletus memperlihatkan wajah Ari yang tertawa bengis. Keberingasan warga Kalisada seolah mempengaruhinya. Satu persatu warga kesetanan itu mulai berjatuhan. Tumpukan mayat berbaju putih dan bertelanjang penuh darah berkelimpangan memenuhi lapangan. Kini tinggal berjumlah belasan saja yang mencoba menyerang. Merasa di atas angin, Ari berjalan maju. Ia terus menembakkan peluru ke arah depan. Ri, ngapain kamu? Mas Bagas berteriak memanggil. Jangan maju sendirian, Ri. Melihat ada seorang penyerang mereka yang memisah, para warga itu berteriak keras. Mereka serentak bergerak menyerbu ke satu arah. Ari. Jumlah warga yang terlalu banyak membuat Ari kebingungan memfokuskan tembakan. Lalu dalam sekejap saja mereka melompat, menerkam, menjatuhkan Ari ke tanah. Wah! Ari berteriak panjang bersama dengan geraman dan desis keras para warga. Suara mengerikan terdengar saat puluhan warga itu berkerumun. Tangan mereka mencabik, mencakar, dan memukul-mukul. Lalu mereka berpencar, menyeret tubuh Ari yang bercerai-berai. Senjata SSW-nya tergeletak dalam kubangan darah dengan kondisi bengkok dan remuk. Jancuk! Bimo tersulut emosi melihat rekannya tewas mengenaskan. Ia berdiri dan segera membalas kematian Ari. Bimo, tenang. Mas Bagas memperingatkan sambil terus menembak. 3, 4, dan satu lagi warga itu tewas bersimbah darah oleh peluru Bimo. Ia membidik sisa-sisa warga yang berlompatan menghindari tembakan sampai pelurunya habis. Mas Bagas, aku ganti peluru. Bimo melepas magazin kosongnya. Mas Bagas membidikkan senjatanya ke arah lapangan. Ketika tiba-tiba saja ia mendengar desisan keras tak jauh dari posisinya. Mas Bagas sontak menoleh ke asal suara. Ia memicingkan matanya, mencoba melihat jelas ke arah pepohonan di dekat mereka berada. Di atas sana, tersembunyi di balik dedaunan cemara, terlihat seorang perempuan berkemben putih yang berlumuran darah. Rambut panjangnya menjuntai, menggantung tertiup angin. Ia tengah bertengger di salah satu dahan besar.
menatap nyalang ke arah polisi itu dengan mata merah. Itu adalah Mbok Sina. Bimo yang sedang fokus mengganti kotak magazin kelihatannya tidak menyadari keberadaannya. Srak! Mbok Sina melompat menembus lebatnya pepohonan. Tangan dan kakinya terentang seperti cakar. Ia melesat di udara ke arah Bimo. Bim, awas! Bimo jatuh terguling ke arah lapangan. Senjatanya terlepas dan tertinggal di tempatnya berdiri tadi. Mbok Sina menggeram lalu melompat menyerang Bimo yang tergeletak. Tangannya siap mencakar dan mengoyak mangsa. Rahangnya mengatuk keras berusaha menggigit. Kali ini Mbok Sina benar-benar berubah menjadi setan. Sekuat tenaga Bimo menahan kedua tangan Mbok Sina. Namun bahkan bagi polisi muda itu, ia merasa sangat kesulitan menahan tenaga Mbok Sina. Seolah-olah ia sedang berhadapan dengan hewan buas. Mas Bagas, tolong! Bimo berteriak sambil berusaha mendorong tubuh Mbok Sina menyingkir dari atasnya. Jangan bergerak! Mas Bagas segera membidiknya dengan SSW-nya ke arah Mbok Sina. Ia tak bisa sembarangan menembak, atau salah-salah, ia justru menembak Bimo. Mas Bagas mengembuskan nafasnya perlahan untuk menenangkan diri. Ia sudah mengunci kepala Mbok Sina. Jarinya bersiap untuk menekan. Sisa-sisa warga yang masih ada kembali menyerang. Mereka berlari menuju ke arah Mas Bagas. Bangsat! Mas Bagas terpaksa merubah sasarannya dengan cepat. Ia segera menembaki para warga untuk membela diri. Mas Bagas! Bimo terbelalak ngeri. Mbok Sina melotot, menyeringai dengan darah kental menetes dari mulutnya. Bertahanlah! Mas Bagas nampak sibuk menembaki warga lain yang berusaha menyerangnya. Ia telah berhasil menjatuhkan sebagian besar dari mereka. Tangan Bimo terasa kebas karena menahan tangan dan tubuh Mbok Sina yang begitu kuat. Mas Bag! Lalu secara tiba-tiba Mbok Sina menarik, menyentakkan tangannya hingga terlepas dari genggaman Bimo. Sial! Lalu tangan itu melesat. Jari-jarinya yang merentang seperti cakar seketika menghujam ke dalam perut Bimo. Bimo mengerang dengan darah tergenang dari mulutnya. Mbok Sina memiringkan kepalanya, tersenyum mengerikan saat tangannya bergerak semakin jauh ke dalam rongga badan Bimo, membuat polisi itu hanya bisa gemetaran, merasakan satu persatu organ dalamnya diremas-remas hancur. Duar! Warga terakhir Kalisada terpelanting, berguling jatuh dengan beberapa luka tembak. Akhirnya, Mas Bagas segera bangkit dan membidikkan senjatanya ke arah Mbok Sina. Namun seluruh tubuhnya terasa lemas seketika saat melihat Bimo telah tergeletak bersimbah darah. Perutnya telah disobek, menganga lebar dengan organ yang terburai berceceran. Mbok Sina tengah berjongkok di atas dada Bimo, menikmati dan mengunyah jantung segar di tangannya. Mas Bagas tak bisa berkata apa-apa lagi karena marahnya. Ia pun memberondongkan habis senjatanya ke arah perempuan gila itu. Pelurunya secara beruntun menghujani tubuh Mbok Sina, membuat perempuan itu roboh dari atas tubuh Bimo. Asap mesiu mengepul dari ujung senapan Mas Bagas yang telah kosong. Mas Bagas terengah-engah, masih emosi, sambil terus memperhatikan. Lalu wajahnya berubah pucat. Ia bergidik ngeri saat melihat perlahan-lahan perempuan berkemben putih itu bergerak bangkit. Mbok Sina berdiri dengan rambut panjang terurai. Kembennya telah berlubang-lubang akibat tembakan. Namun Mbok Sina sendiri tak mengalami luka apapun. Ternyata ritual Mbok Sina telah sempurna. Ia benar-benar menjadi kebal dari panah dan tombak. Bahkan juga peluru tajam 5,56 mili. Mbok Sina cekikikan dengan bahu terguncang. Mas Bagas tertawa kecut sambil melempar SSW-nya ke tanah. Ia telah kehabisan peluru. Mas Bagas memutar otaknya, mencari apa saja yang bisa ia lakukan. Lalu ia menelan ludah. Ada satu hal lagi yang mungkin bisa dicoba. Mas Bagas menatap lekat perempuan itu sambil perlahan mencuri kesempatan untuk menggerakkan tangannya. Kah! Mbok Sina seketika melesat maju dan langsung menjatuhkan Mas Bagas ke tanah. Dengan sigap laki-laki itu mengangkat tangannya, menahan tubuh Mbok Sina di atasnya dengan satu tangan. Cing! Mas Bagas mendelik ngeri melihat betapa sadis wajah Mbok Sina.
Tangan Mas Bagas sampai gemetaran karena kuatnya tenaga Mbok Sinah. Lalu Mbok Sinah membuka mulutnya lebar-lebar, hendak menggigit leher Mas Bagas. Lidahnya terjulur, berusaha menggapai kerongkongan di depan mata. Sekarang, Mas Bagas menarik tangannya dari tas pinggang kecil di balik jaket dan mendorong masuk moncong pistol Colt 1911 ke dalam mulut Mbok Sinah. Mati bangsat! Mas Bagas menembakkan seluruh isi pistol. 7 peluru meletus di dalam kepala Mbok Sinah, membuat lubang menganga di belakang kepala dengan isi otaknya yang berhamburan. Mas Bagas membanting tubuh perempuan itu. Ia memaksa dirinya bangkit, tersenyum lega karena rencananya berhasil. Diusapnya wajahnya yang berlumuran darah. Mas Bagas tersentak, menoleh ke arah ujung lain lapangan. Di sana, di belakang api unggun, seorang laki-laki berdiri di antara 4 gadis telanjang yang tergeletak di tanah. Badannya yang penuh keringat nampak turun naik karena nafsu memburu. Ia terlihat sangat marah. Itu adalah Pak Harjo, sang kepala desa. Mas Bagas benar-benar kehabisan akal sekarang. Sementara itu, di sisi lain, Dita terisak, mengusap air mata di wajahnya sambil berjalan cepat. Ia berjalan paling depan sambil menyorotkan senter pemberian Mas Bagas. Sudah Dit, kita nggak punya waktu buat itu, seru Yuda sambil terus menatap lurus ke ujung jalur. Semua goresan dan rasa nyeri di sekujur tubuhnya sudah terasa jauh lebih mendingan. Kamu menangis seperti apapun, Wahyu nggak akan kembali. Yang penting kita harus selamatkan Tia sekarang. Dia betul Dita, ujar Mbah Brata datar. Dita mengangguk, menguatkan perasaan. Ia harus kuat. Mbak Tia harus menjadi prioritas sekarang. Ayo lebih cepat. Ketiganya nampak bergegas dalam sorot cahaya bulan yang terang. Mereka sangat cemas, bertanya-tanya apakah mereka belum terlambat. Mereka telah melintasi savana di dekat danau. Kabut basah dan dingin menggelayut seperti kelambu di udara. Yuda melirik ke arah itu. Danau yang indah dan tenang terhampar di antara bukit dan pepohonan cemara. Jutaan bintang di langit yang memantul di permukaan air membuatnya seperti berkilauan. Namun siapa sangka, di balik kemagisan alam ini tersembunyi kengerian yang tak bisa dinalar. Di sana, Dita menunjuk ke arah 2 arca 2 rapala tak jauh di depan. Mbah Brata yang baru pertama kali ke Kalisada nampak begitu takjub dengan keindahannya. Namun ia terus saja berlari menuju desa. Di mana para polisi itu? Yuda berhenti berlari. Ia mencoba mencari posisi tim intel yang diceritakan oleh Dita. Apakah mereka sedang bersembunyi atau bagaimana? Dita menggeleng tak tahu. Mereka tak sempat membahas titik temu saat berpisah tadi. Apakah mungkin mereka sudah masuk ke desa? Mbah Brata memberikan pendapat. Duar, duar, duar. Suara letusan peluru terdengar berkali-kali dari kejauhan. Suara yang keras menggema, memecah kesunyian lereng Arjuno. Kayaknya memang sudah di dalam. Yuda menatap lekat ke arah ujung desa yang nampak benderang oleh api unggun. Terus tunggu apa lagi? Dita langsung melesat meninggalkan mereka. Yuda dan Mbah Brata berpandangan, lalu segera menyusul Dita berlari menuju desa. Mereka bertiga langsung menerobos melalui jalan utama yang diterangi api unggun di depan rumah. Duar, duar! Terdengar letusan beruntun sebanyak 7 kali berturut-turut dari arah lapangan Setra. Mbah Brata yang mendengar itu mempercepat larinya, langsung menuju undakan batu. Ayo Dit! Yuda meraih tangan Dita, hendak menariknya berlari lebih cepat untuk menyusul Mbah Brata. Tunggu! Dita berseru keras. Ia berhenti berlari. Kenapa lagi? Yuda nampak kebingungan. Lapangan adat sudah di depan mata dan Tia ada di sana. Kamu mau apa? Dita menatap lekat salah satu rumah di ujung. Ikut aku. Di sisi lain, Mas Bagas terkapar di tanah dengan bekas lebam dan lecet di seluruh tubuhnya. Beberapa kali Pak Harjo yang kesetanan membanting dan melemparnya seperti boneka. Kemudian Pak Harjo melompat dan mencekik leher Mas Bagas dengan kedua tangan. Jika untuk menahan Mbok Sinah saja, Mas Bagas sudah kewalahan, apalagi melawan Pak Harjo yang tenaganya jauh berkali lipat. Matanya merah penuh dendam melihat istrinya terbunuh. Kulitnya nampak berkilat penuh keringat setelah menggagahi 4 gadis manten, membuat Mas Bagas kesusahan menahannya karena licin.
Mas Bagas memegangi jari-jari Pak Harjo, mencoba membuka cekikannya. Kaki Mas Bagas menendang-nendang tanah dan rerumputan. Sersan polisi itu benar-benar hampir tak bisa bernafas. Pak Harjo mengeram dengan nafas terengah. Ia seperti banteng yang siap membunuh dengan sepenuh tenaga. Mas Bagas kelojotan karena ia tak bisa bernafas. Ia benar-benar di ujung tanduk karena tak kuat lagi menahan cengkraman Pak Harjo. Dan dari samping, sebuah tinju menghantam rusuk Pak Harjo dengan begitu keras. Puh! Pak Harjo seketika terpelanting sejauh belasan meter, menghantam pepohonan cemara di tepi lapangan. Ia meraung keras kesakitan. Mas Bagas mengerjap-ngerjapkan mata sambil gelagapan menarik nafas. Ia menoleh ke sebelahnya. Mbah Brata, orang tua berkemul sarung itu berdiri tegap dengan tangan terkepal. Ia berujar pelan tanpa melepas pandangan dari Pak Harjo. Pergi dari sini. Tanpa membuang waktu, Mas Bagas berbalik dan merangkak menjauh. Ia tak mampu berdiri karena seluruh tubuhnya terasa nyeri setelah dihajar berkali-kali oleh Pak Harjo. Mas Bagas membaringkan dirinya di tepi lapangan. Di kejauhan, Pak Harjo kembali berdiri di antara patahan ranting dan dedaunan cemara. Ia terlihat semakin berang dan langsung berlari kencang menuju Mbah Brata. Mbah Brata melebarkan kedua kakinya membentuk kuda-kuda bertahan. Satu tangannya menjulur lurus, siap menerima serangan. Matanya fokus kepada Pak Harjo yang melesat cepat membelah lapangan. Sekejap kemudian, satu hantaman membuat Pak Harjo kembali berguling-guling di tanah, kemudian terkapar tak bergerak dengan posisi tubuh yang sangat tidak wajar. Pak Harjo tewas dengan tulang punggung patah, tertekuk menyamping akibat pukulan Mbah Brata. Gila, Mas Bagas berseru sambil meringis. Pak Harjo yang dalam kondisi seperti itu dengan tenaga yang seperti hewan buas dengan mudahnya dihajar oleh Mbah Brata. Orang tua itu nampak santai membetulkan sarungnya. Mbah Brata berjalan mendekati Mas Bagas, mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Mas Bagas tersenyum senang, merasa bahwa ini sudah berakhir. Ia hendak menyambut tangan Mbah Brata ketika tiba-tiba terdengar suara parau dari sekitar mereka. Bayangkara. Kedua orang itu menoleh. Di atas meja batu, seorang pria tua yang telanjang bulat nampak terkekeh senang. Ia beranjak dan berdiri dari tempatnya, mencampakkan tubuh perempuan di dekatnya begitu saja ke tanah. Ki Sukmo berjalan turun dari meja batu, menatap lekat ke arah Mbah Brata dengan mata yang berwarna merah darah. Ki Sukmo mendesis, mendengus keras. Ia siap bertarung. Selama kekacauan dan pembantaian tadi, ia tak bergeming. Ia terus saja melampiaskan gejolak birahinya kepada tubuh terpenggal Tia. Kini setelah semua nafsunya terpenuhi, ia benar-benar telah lepas dari ikatan duniawi. Ki Sukmo benar-benar berada dalam kondisi puncak. Ia merunduk, bertumpu pada kedua tangan dan kaki, bersiap menerkam. Bhairawa, gumam Mbah Brata pelan. Ia menelan ludahnya. Jantungnya berdebar penuh tegang. Di hadapannya ini adalah sesosok pimpinan Bhairawa yang asli. Sejak kecil Mbah Brata telah diajari berbagai ajian dan prinsip hidup seorang bayangkara oleh pendahulunya. Namun di tahun 90-an seperti ini, ia merasa seperti kehilangan arah. Semua yang ia pelajari seolah tak ada tujuannya. Dan hingga kini, hari ini, ia telah bertemu dengan Kadita, seorang gadis keturunan jauh bangsawan Singosari yang memiliki kalung komando para bayangkara. Dan hari ini juga, ia berhadapan langsung dengan seorang praktisi Bhairawa, musuh bebuyutan para pendahulunya. Seolah takdir hidupnya memang membawanya kemari, bahwa untuk inilah ia menjadi seorang bayangkara. Mbah Brata melepas kemul sarungnya. Ia menggeser kakinya membentuk kuda-kuda, lalu ia menggerakkan tangannya sambil mengatur pernafasan tenaga dalam. Mbah Brata berdiri gagah dengan Raja Srengenge Wolu di bahu kirinya. Uap panas seolah mengepul dari sekujur tubuhnya di tengah hawa dingin Kalisada. Kedua tangannya terangkat, bersiap melawan. Ki Sukmo meraung keras. Lalu ia melesat cepat membelah lapangan setra.
Ia berlari seperti macan, lalu melompat tinggi di udara. Tangannya membentuk cakar. Bahbrata berdiri tak bergerak dalam kuda-kudanya. Ia nampak fokus mengikuti gerakan lawannya. Lalu saat Ki Sukmo melompat, Bahbrata mengepalkan tinjunya. Buar! Suara ledakan keras terdengar menggema memecah malam. Tanah dan bebatuan kecil berhamburan di tempat mereka beradu tenaga. Keduanya terpental, terlempar hingga ke ujung lapangan. Beberapa pohon cemara roboh di tempat mereka terlempar. Lalu tak lama, Ki Sukmo bangkit dengan bekas tinju di rusuk. Bahbrata berdiri dengan bekas cakaran di dada. Dan seketika keduanya bergerak maju, saling menyerang, beradu kepalan tinju dan cakar. Sementara di kejauhan, Mas Bagas hanya bisa terpaku di tempatnya berbaring. Ia hanya bisa terbelalak melihat duel sengit kedua orang tua kurus itu. Kerusakan yang ditimbulkan bahkan lebih parah dari senjata modern. Kini ia paham kenapa Singosari berani menolak tunduk kepada Mongol, atau bagaimana bisa Majapahit menguasai hampir seluruh Nusantara, bahkan sampai Filipina. Ini sudah benar-benar di luar batas fisik manusia. Kini ia telah melihat langsung bagaimana saktinya ajian nenek moyang orang Jawa. Mas Bagas menjadi saksi pertarungan dan adu kekuatan dari masa ribuan tahun lalu. Ini adalah Bhayangkara melawan Bhairawa. Di sisi lain, kita mau ngapain kesini? Yuda memprotes Dita yang terus menariknya masuk ke dalam rumah Ki Sukmo yang gelap gulita. Dita tak menjawab. Ia mencengkram lengan ke meja Yuda. Terus saja menariknya masuk ke ruang utama dan berhenti di satu titik. Itu, Dita menyorotkan senter di tangannya ke pojok ruangan, di mana terdapat beberapa tombak tua yang ditata dalam sebuah rak. Tombak yang katanya adalah pusaka kebanggaan Kalisada. Yuda langsung paham maksud Dita. Ia segera berjalan mendekat sambil mengamati sekilas beberapa tombak yang ada. Lalu tangannya terulur hendak meraih tombak yang masih terlihat utuh. Bukan itu, seru Dita. Bukan. Yuda menoleh kebingungan, menunjuk ke beberapa tombak lainnya. Terus masa aku pakai yang udah patah? Dita menggeleng. Ya di dalam kotak. Yuda terdiam sejenak. Ia mengamati lekat Dita yang begitu yakin dengan apa yang ia lakukan, seolah ia sudah tahu harus apa dan bagaimana. Di dalam kotak, ulang Dita. Iya, Yuda mengalihkan pandangan. Ia melihat ke sebuah kotak kayu kecil di dekat rak tombak. Kotak kayu usang dengan beberapa ukiran sebagai aksen hiasan di ujungnya. Tanpa membuang waktu, ia segera membuka kotak kayu itu dan meraih sebuah keris tua di dalamnya. Tiba-tiba saja, Yuda berada dalam kegelapan total. Ia seolah berada di dalam kehampaan. Ia tak lagi berada dalam ruangan kayu di rumah Ki Sukmo. Di sekitarnya hanya ada kosong. Dit, Yuda memanggil. Dita? Tak ada jawaban. Panggilannya disambut oleh keheningan total. Jancok, ada apa ini? Yuda mengumpat penuh kebingungan. Lalu ia melihat sebuah kilatan cahaya dari atas. Yuda memicingkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Itu seperti meteor, ya. Itu adalah meteor yang melesat jauh dengan lidah api yang membentuk ekor cahaya panjang. Yuda hanya diam kebingungan melihat meteor itu melintas, membentuk lengkungan cahaya, dan jatuh menghilang di kejauhan. Sementara itu, klang, klang. Yuda mengerjapkan matanya karena silau. Kini ia berada di sebuah ruangan, tapi ini bukan ruangan Ki Sukmo. Yuda melihat sekeliling, memandangi berbagai perlengkapan pandai yang tersorot sinar matahari. Tunggu, ini kenapa tiba-tiba jadi siang? Yuda mengernyit bingung. Klang, klang. Terdengar suara seorang sedang memukul-mukul. Yuda berbalik dan melihat seorang tua sedang melakukan sesuatu di depan perapian. Orang tua bersanggul yang sedang bertelanjang dada nampak sedang memukul-mukul batu hitam bercorak dengan palu besar. Itu adalah batu meteorit yang sempat ia lihat tadi. Hei Pak, Yuda mencoba memanggil. Namun orang tua itu tak menggubris. Yuda berjalan mendekat sambil menyapa si orang tua. Tetap saja orang itu tak merespon. Ini ada apa sebenarnya? Yuda menggaruk kepala. Si orang tua memasukkan batu meteorit itu ke dalam bara api.
lalu memukul-mukulnya lagi, membentuk semacam bilah pipih. Hehehe, keris yang bagus sekali. Seseorang terkekeh di belakang Yuda. Yuda berbalik dan melihat seorang pemuda sedang menyeringai memandangi sebilah keris di tangannya. Keris itu berwarna hitam berkilat dengan corak yang sama seperti meteorit, dan keris itu berlumuran darah. Yuda kembali menoleh dan melihat orang tua pembuat keris itu tersungkur di tanah. Bangsat, perutnya nampak mengalirkan darah akibat tusukan keris yang dibuatnya. Dengan keris ini, aku akan menghabisi Tunggul Ametung. Ken Dedes akan menjadi milikku. Ujar si pemuda gagah itu. Terkutuk kau, Arok, ujar si orang tua. Aku sumpahi kau dan 7 keturunanmu nanti mati sama sepertiku. Kau akan mati oleh keris itu. Ken Arok seketika berhenti tersenyum. Ia menatap si orang tua itu dingin. Ken Arok berjalan mendekat, berlutut di sebelahnya, lalu menusukkan keris itu lagi ke dada si orang tua. Akan kusimpan keris indah ini baik-baik, Empu Gandring. Di sisi lain, hidup Raja Ken Arok, hidup! Riuh ratusan warga mengangkat tangannya mengeluk-elukan raja pertama mereka. Di ujung sana, terlihat Ken Arok yang gagah berkuda dengan mahkota dan berbagai perhiasan kerajaan. Di pinggangnya terselip keris Empu Gandring. Menyusul di belakang, menggunakan kereta kencana, seorang perempuan cantik yang tengah duduk dengan elegan. Ia mengenakan kemben dan mahkota, juga hiasan lainnya. Hidup Ratu Ken Dedes! Yuda menahan nafas saat menyadari bahwa perempuan itulah yang ia lihat di hutan setelah jatuh dari jurang. Jadi dia... Lalu beberapa lama kemudian, semuanya berjalan begitu cepat dalam kelebatan. Seseorang menyelinap ke dalam sebuah kamar yang indah, di mana Ken Arok yang kini telah tua sedang tertidur. Orang itu mencabut keris di pinggang Ken Arok dan menusuk jantungnya. Pembunuhnya adalah Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusapati membalaskan dendam ayah kandungnya. Keris Empu Gandring meminta korban kutukan pertamanya. Lalu Anusapati menjadi raja kedua Singosari. Saat ia sedang asyik menyaksikan adu sabung ayam, seseorang tiba-tiba saja menusuknya. Ia adalah Toh Jaya, anak Ken Dedes dan Ken Arok. Toh Jaya membalaskan dendam ayahnya dan menjadi raja Singosari ketiga. Lalu selanjutnya, kelebatan-kelebatan kejadian yang terjadi begitu cepat, di mana para raja-raja Singosari tewas dibunuh oleh saudaranya sendiri menggunakan keris Empu Gandring. Bagaimana? Kau mau melakukannya? Tanya beberapa orang yang sedang berlutut di hadapan seorang berpakaian ningrat. Kami akan memberikan bantuan bagimu dan pasukanmu. Mana mungkin? Memang sebagian besar pasukan Singosari sedang melakukan ekspedisi Pamalaya. Namun, Kertanegara dikelilingi bayangkara yang begitu hebat. Jaya Katuang menampik tawaran itu. Pasukanku tak memiliki ajian seperti mereka. Kau jangan khawatir. Salah seorang dari Bhairawa tersenyum. Para bayangkara sedang berada di bawah kaki Arjuno, mencoba mengepung kelompok kami. Istana hanya dijaga beberapa kelompok pasukan inti. Kita bisa menggempur mereka saat ini, ujar lainnya. Jaya Katuang terdiam. Ia sedikit tertarik dengan usulan para Bhairawa yang berkhianat kepada Singosari. Dan kami membawakanmu ini. Seorang Bhairawa mempersembahkan sebilah keris hitam bercorak di kedua tangannya. Itu? Jaya Katuang tertegun melihat keris yang begitu indah di depan matanya. Ini adalah keris milik Ken Arok. Dia menggunakannya untuk memberontak kepada Kediri. Keris inilah yang telah membunuh leluhurmu dan membuat Arok bisa mendirikan kerajaan Singosari. Kini kami membawakannya kepadamu. Gunakan keris ini untuk membalas dendam kepada keturunannya. Bantu kami untuk mengalahkan Kertanegara. Jaya Katuang menyeringai lebar dan meraih keris itu. Dengan keris ini dan tanganku sendiri, akan kubalaskan dendam
dan kehormatan keluarga Kediri. Sementara itu di sisi lain, Mas Yud, Dita memandangi wajah Yuda dengan cemas. Ia menepuk-nepuk pipi laki-laki yang sedang pingsan di pangkuannya. Yuda tersentak dan menarik nafas panjang. Ia terbatuk-batuk beberapa saat dalam dekapan Dita. Mas Yuda. Dita tersenyum lega melihat Yuda sadar. Kamu kenapa, Mas? Yuda terdiam menatap Dita, lalu beralih pada sebilah keris hitam yang digenggamnya erat. Kenapa keris itu? Dita bertanya penasaran. Nampaknya Dita sendiri tidak ingat bahwa dirinya lah yang memberitahu Yuda untuk membuka kotak kayu. Kita harus menggunakan ini. Yuda beranjak bangkit dengan keris itu di tangannya. Mungkin benda ini akan menjadi kunci dari semua ini. Keris hitam bercorak yang memulai sekaligus mengakhiri sejarah Singosari. Untuk informasi, ekspedisi Pamalaya adalah usaha diplomasi melalui unjuk kekuatan militer yang dilakukan Singosari kepada kerajaan Melayu di Sumatera. Ekspedisi ini bertujuan untuk memperluas wilayah Singosari dan untuk membantu membendung kekuatan Mongol dari arah Asia Daratan. Namun ekspedisi ini justru berakibat buruk karena kekosongan kekuatan prajurit di ibu kota yang membuat Singosari rentan terhadap serangan. Di sisi lain, buar! Ledakan kembali terdengar saat Ki Sukmo mengelak pukulan Mbah Brata. Kedua orang tua itu bertarung sengit di lapangan Setra di antara puluhan mayat warga Kalisada. Lubang-lubang bekas hantaman ajian terlihat di mana-mana. Mas Bagas nampak tak bisa melepaskan pandangan dari duel kekuatan ini. Mbah Brata yang bertelanjang dada bertarung menggunakan jurus-jurus yang memiliki pakem. Ia terus menggunakan kuda-kuda setiap saat. Gerakannya mengalir namun cepat dan bertenaga seperti silat. Sementara Ki Sukmo yang bertelanjang bulat bertarung seperti hewan buas, liar dan brutal, tanpa aturan dan seolah hanya mengandalkan insting. Terlebih, ia baru saja menyelesaikan ritual Makara Puja, di mana para Bhairava sedang dalam kondisi puncaknya. Energi yang meluap-luap akan membuat mereka menjadi buas tak terkendali. Setelah fajar, baru mereka akan kembali normal seperti manusia. Keadaan yang berbanding terbalik dengan Mbah Brata. Beliau mulai kelelahan setelah meladeni keberingasan Bhairava dalam waktu lama. Usianya yang tak lagi muda menjadi penghambat. Ditambah ajian Bayangkara yang sangat menguras tenaga. Juga setelah berjam-jam tadi mendaki jalur Arjuna menuju tempat ini. Gerakannya mulai melambat, membuat Mbah Brata dalam posisi terdesak. Bekas-bekas cakaran telah memenuhi tubuh Mbah Brata. Darah menetes-netes membasahi celana hitamnya. Ki Sukmo kembali mendesis. Ia berlari melintasi lapangan, meliuk zigzag, mencoba mengecoh fokus Mbah Brata, lalu melesat menyerang. Mbah Brata berjongkok dan mencengkeram kemben mayat salah seorang warga perempuan. Ia melempar mayat itu ke arah Ki Sukmo yang mendekat, yang dengan kedua cakarnya seketika mencabik mayat itu menjadi dua. Mbah Brata memanfaatkan kesempatan itu untuk melayangkan satu pukulan. Dengan gesit, Ki Sukmo meliuk, menghindar melalui sisi kiri, lalu menghantam dada Mbah Brata dengan sikunya. Mbah Brata terpelanting, berguling hingga membentur meja batu dengan suara keras, membuat batu pipih granit besar dengan berat ratusan kilogram itu bergeser dari tempatnya. Mbah Brata, Mas Bagas berseru panik. Mbah Brata terbatuk-batuk, keluar darah sambil memegangi dada. Ia menatap Ki Sukmo yang merangkak berbalik ke arahnya. Mata merahnya semakin berkilat, merasa mampu memenangkan pertarungan. Mas Bagas mengamati sekelilingnya. Ia harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk membantu Mbah Brata. Lalu pandangannya tertuju pada mayat Bimo yang beberapa jauh darinya. Mas Bagas berpikir sejenak dan memaksa dirinya bangkit. Mbah Brata berusaha mengatur nafasnya, mengendalikan tenaga dalam untuk meminimalisir kerusakan dalam tubuhnya. Namun, benturan dan hantaman Ki Sukmo yang ia terima sudah terlalu banyak. Ia sudah dalam kondisi tak mampu. Mbah Brata hanya bisa bersandar pada meja batu. Ia benar-benar sudah tak bisa bertarung lagi. Ki Sukmo berdiri, berjalan tegak dengan kedua kaki.
Baru saja aku merasa senang bisa melawan seorang Bayangkara, dan ternyata cuma begitu saja. Ia terkekeh sambil berjalan mendekati Mbah Brata yang masih terduduk tak berdaya. Ki Sukmo mengangkat kakinya dan menginjak dada Mbah Brata. Ia mencondongkan badan menatap lekat wajah lawannya. Sayang sekali cuma sampai di sini. Ki Sukmo memegangi kepala Mbah Brata dengan kedua tangannya. Terkutuk kau Bhairawa. Mbah Brata meludahkan darah dalam mulutnya. Ki Sukmo tertawa puas. Lalu ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar seperti sayap. Jari-jarinya membentuk cakar yang siap menerkam. Ia bermaksud meremukkan kepala Mbah Brata dengan satu hentakan keras. Di sisi lain, mati kau! Buar! Sebutir peluru menghantam punggung Ki Sukmo. Peluru itu tak mampu menembus kulitnya dan terjatuh begitu saja. Ki Sukmo menoleh, menatap tajam ke arah si penembak. Mas Bagas terduduk di sisi lain lapangan sambil membidikan SS-1 milik Bimo yang masih terisi penuh. Sudah kuduga gak akan mempan, gumam Mas Bagas sambil menarik kokang senjatanya lagi. Kubereskan kau nanti. Ki Sukmo tersenyum membalik badan. Ia merangkak menghadap ke arah Mas Bagas. Ia bisa menghabisi Bayangkara itu nanti sambil menyiksanya. Sekarang ia harus menyingkirkan pengganggu ini dulu. Lalu Ki Sukmo melesat menuju Mas Bagas. Dua. Mas Bagas menarik pelatuknya, menembaki Ki Sukmo menggunakan mode otomatis. Namun sosok Bhairawa itu terus berlari seolah tak peduli dengan puluhan peluru yang menghantam badannya. Klik-klik. Mas Bagas menekan pelatuknya, namun tak ada peluru yang keluar. 30 butir peluru habis begitu saja. Ia melepas bidikannya. Mas Bagas menghela napas panjang. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Di sisi lain, Ki Sukmo menginjak salah satu mayat warga, lalu melompat tinggi di udara. Tangannya mencengkram siap membantai mangsa. Yuda yang melihat ini dari ujung segera mempercepat larinya di tangga batu. Awas! Teriak Yuda dari belakang Mas Bagas, lalu menerjang ke depan dengan kris hitam di tangan. Yuda menyambut serangan Ki Sukmo dengan bilah tajam terhunus. Keduanya terjatuh bergulingan di tepi lapangan, menghantam semak dan rerumputan. Lalu keduanya berbaring beberapa lama tak bergerak. Mas Yuda! Dita berlari menapaki tangga batu, bergegas menuju mereka. Ia sejenak ragu mendekat, menatap lekat Ki Sukmo yang tergeletak tak jauh darinya. Setelah memastikan bahwa tetua Kalisada itu tak bergerak, Dita menghampiri Yuda. Mas Bagas memaksa dirinya bangkit dan ikut melihat keadaan Yuda. Dita berjongkok, membalikkan tubuh rekannya. Dahi Yuda sedikit berdarah karena benturan. Kemejanya sobek di bagian dada membentuk cakar, sedikit basah karena darah. Matanya terpejam rapat. Mas Yud! Dita mengguncang bahu laki-laki itu, mencoba membangunkannya. Namun Yuda tak merespon sama sekali. Dita mencoba memanggilnya sekali lagi. Mas Yuda! Mas Bagas terdiam mencoba tidak mengganggu Dita. Dita memandangi wajah Yuda lekat. Satu tangannya terangkat membelai dahi Yuda dan menyibakkan rambutnya lembut. Lalu Dita memencet hidung Yuda selama beberapa belas detik. Nggak bisa napas kan? Protes Yuda menepis tangan Dita. Jahat amat jadi orang. Iya habisnya. Dita cemberut sebal, sekaligus lega melihat ketua timnya membuka mata. Ia mengulurkan tangannya membantu Yuda. Sempet-sempetnya gitu. Masuk. Mas Bagas tertawa melihat tingkah kedua orang itu. Yuda menyambut uluran tangan Dita. Ia menarik dirinya bangun, menoleh ke arah Ki Sukmo yang tergeletak tak jauh darinya. Tetua adat gila itu tewas dengan keris empu gandring menancap di ulu hatinya. Darah pekat membanjiri tanah sekitarnya. Sudah berakhir, gumam Yuda. Dia sudah mati. Dita mengangguk pelan. Sekarang ayo kita cari Tia. Sekarang bagaimana? Mas Bagas berjongkok di sebelah Mbah Brata. Ia nampak tak tahu harus berbuat apa dengan kondisi Mbah Brata yang hanya bisa bersandar di meja batu karena terluka dalam parah. Yuda dan Dita nampak tertegun di dekat jasad Tia yang telah mereka tutupi kemeja. Mereka mematung dari tadi, menatap lekat tubuh tak bergerak itu dengan penuh penyesalan.
Dita masih terisak membenamkan bahunya di bahu Yuda. Sementara Yuda nampak masih menahan emosi mendengar cerita Mas Bagas mengenai apa yang dilakukan Ki Sukmo terhadap Tia, bahwa kecupan singkat di tepi jurang itu adalah salam perpisahan dari rekan jurnalis perempuannya selama bertahun-tahun. Biarkan mereka tenang dulu. Mbah Brata terbatuk-batuk keras. Benturan antara tenaga dalam yang saling berlawanan sifat membuat aliran darahnya kacau. Ia tersengal menarik nafas. Mas Bagas memandangi seluruh lapangan setra. Puluhan mayat warga desa yang dikelilingi oleh pepohonan cemara seolah menjadi saksi kegilaan yang mereka buat. Angin menghembus menebarkan bau anyir darah. Bintang yang cerah dan rembulan yang bersinar terang menyorot lapangan setra yang sesuai artinya kini menjadi ladang mayat. Api unggun yang sedari tadi masih menari-nari membuat bayang pendar kemerahan di wajah mereka yang masih hidup. Lalu perlahan pendar itu semakin terang. Api unggun di tengah lapangan seolah membara dan membesar dengan sendirinya. Mas Bagas terbata menatap ke arah api. Yuda dan Dita menahan nafas, terbelalak melihat kobaran api yang samar-samar membentuk sosok manusia. Sosok seorang perempuan cantik yang mengenakan kemben dan perhiasan ningrat. Sebuah mahkota kecil tersemat di kepalanya. Kamu kan? Mbah Brata menunduk sopan. Salam Kanjeng Ratu. Terima kasih. Ken Dedes tersenyum kepada semuanya. Lidah-lidah api kecil masih menari membentuk sosok itu. Terima kasih untuk... Yuda tak mengerti. Keris itu. Ken Dedes menunjuk ke arah Ki Sukmo yang tergeletak tak bergerak. Arok menggunakannya untuk mendapatkanku. Ia menggunakannya untuk mendirikan sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Namun keris itu jugalah yang membunuh anak keturunanku. Selama ribuan tahun sudah tak terhitung nyawa yang menjadi tumbal oleh benda terkutuk itu. Selama keris itu masih ada, aku tak akan bisa tenang. Ken Dedes memandangi Dita lekat, penuh arti. Ia tersenyum lembut sebagaimana nenek melihat cucunya. Kamu sudah berjuang. Dita hanya mengangguk gugup. Sekarang lebih baik kalian pergi. Tempat ini beraura darah. Tempat ini tidak baik untuk kalian berlama-lama. Ken Dedes merentangkan tangannya, menggambarkan keseluruhan. Aku akan memusnahkan keris itu dan seluruh Kalisada bersama api ini. Segeralah kalian pergi. Yuda dan Dita menatap jasad Tia di dekat mereka, berpikir untuk membawanya turun kembali. Aku akan membawa teman-teman kalian bersamaku, ujar Ken Dedes, seolah memahami pikiran Yuda dan Dita. Mas Bagas menepuk pundak Mbah Brata yang terduduk lemah. Mbah bisa jalan? Mbah Brata menatap lekat wajah tiga pemuda di sekitarnya beberapa lama, lalu memandang jauh ke langit. Aku sudah hidup cukup lama di dunia fana. Semuanya sudah pernah aku rasakan. Sudah tak ada lagi apa-apa untukku di luar sana, gumam Mbah Brata. Lagi pula, kondisiku tak memungkinkan untuk menuruni lereng. Orang sepuh ini justru akan merepotkan kalian. Kalau Kanjeng Ratu mengizinkan, boleh kiranya saya tetap di sini. Izinkan saya pergi bersama panjenengan, mengabdi kepada Ratu sebagai Bayangkara. Ken Dedes melipat lengannya dengan sebuah senyuman di wajah. Di belakang sang ratu, bermunculan sosok-sosok lain yang berpakaian ningrat. Mereka terlihat gagah dan berwibawa. Lihatlah penerus kalian. Ia telah berjuang mengorbankan dirinya untuk menghadapi seorang Bhairawa, ujar Ken Dedes kepada para Bayangkara di belakangnya. Bukankah ia pantas menyandang Raja Srengenge Wolu di bahunya dan bergabung dengan kalian? Para Bayangkara ikut tersenyum, mengangguk bangga kepada Mbah Brata, penerus terakhir mereka. Ken Dedes kembali menoleh kepada Yuda, Dita, dan Mas Bagas. Segeralah kalian pergi. Aku harus memusnahkan tempat ini sebelum malam mencapai puncak. Yuda dan Mas Bagas mengangguk. Mereka berjalan sambil menahan nyeri di sekujur tubuh, hendak pergi meninggalkan lapangan setra. Namun Dita masih saja berdiri di tempat. Dit, ngapain? Yuda bertanya. Dita tak menjawab. Ia berjalan mendekati Mbah Brata di meja batu.
ia melepas kalungnya dan memakaikan benda itu kepada Mbah Brata. Sekarang Mbah adalah pemimpin tertinggi para Bayangkara. Dita tersenyum kepada sosok tua berlumuran darah itu, membuat Mbah Brata ikut tersenyum. Penuh terima kasih kepada Dita, sebuah kehormatan besar bagi orang sepuh ini. Dita beranjak pergi dan bergabung dengan Yuda dan Mas Bagas. Kemudian ketiganya berjalan melintasi lapangan menuju undakan batu, bersiap meninggalkan Kalisada untuk selamanya bersama kegilaan yang telah mereka lalui bersama. Dita berbalik menatap sosok yang dedes di kejauhan. Sang ratu nampak sedang menengadahkan kedua tangannya ke udara seperti berdoa. Lalu bara api di kakinya seolah tersulut minyak berkobar besar hingga ke udara, menyambar arca Dewi Kali, meja batu, dan semua yang ada di lapangan tanpa terkecuali. Perlahan api itu menelan seluruh Kalisada dan sekitarnya. Di sisi lain, Mas Bagas, Yuda, dan Dita berjalan bertiga menyusuri jalur gelap yang dipagari pepohonan cemara besar. Mereka berjalan tanpa membawa penerangan apapun, hanya mengandalkan cahaya bulan penuh. Kita harus turun saat ini juga nih, Dita nampak ragu. Perjalanan kembali menuju pos pendakian bisa memakan waktu berjam-jam. Terlebih mereka sama sekali tidak membawa apapun. "Iya, memangnya kamu mau nginep semalam lagi di Kalisada?" jawab Yuda sambil berjalan menahan sakit. "Tapi jujur saja badanku sakit semua nih." Mas Bagas juga sama berjalan sedikit pincang. "Istirahat dulu gak apa-apa lah ya." "Iya juga sih," Yuda meringis. Dita sebagai yang keadaannya paling baik di antara mereka berpikir sejenak. Kedua laki-laki yang bersamanya ini memang terlihat dalam kondisi mengenaskan, penuh luka dan memar. Tak mungkin bisa untuk turun sekarang. "Kalau begitu malam ini kita istirahat dulu," ujar Dita kepada mereka berdua. "Besok pagi aja kita lanjut turun." "Istirahat di mana?" Dita menunjuk ke sebuah shelter kayu sederhana yang berdiri tak jauh dari mereka. "Di sana." Ketiganya segera berlindung ke dalam shelter. Merebahkan setiap diri mereka, kecil dan sederhana, namun terasa cukup nyaman untuk mereka melewati malam ini. Dita menyempatkan dirinya melihat ke arah lereng yang nampak benderang. Di kejauhan sana terlihat asap pekat membumbung di langit malam yang cerah. Api yang membara melahap Kalisada dan kengerian yang ia bawa seolah mengingatkan bahwa semua ini bukan mimpi, melainkan sesuatu yang benar terjadi. Lalu saat ia hendak berbalik masuk shelter, sudut matanya melihat sesuatu agak jauh dari mereka. Di antara gelap dan rimbunnya semak dan pohon cemara, terlihat semacam cahaya benderang, seperti api samar yang membentuk sosok bayangan perempuan. Sosok itu berambut panjang yang tergerai indah, mengenakan kemben jarik dan perhiasan kerajaan. Selendang tipis kemerahannya berkibar pelan terhembus angin. Sosok itu hanya diam berdiri memandangi Dita dengan lembut. Dita tertegun beberapa lama, lalu tersenyum kepadanya. "Mbak Tia?" Sementara itu di sisi lain, buntut kebakaran besar di lereng Gunung Arjuno, Tretes Mojokerto. Akibat kebakaran besar yang melanda savana lereng Gunung Arjuno 2 pekan lalu, gelombang unjuk rasa terjadi selama beberapa hari terakhir. Mahasiswa, pencinta alam, aktivis lingkungan, dan berbagai lainnya yang tergabung dalam Walhi melakukan aksi teatrikal dan orasi di Balai Kehutanan Jawa Timur. Dalam tuntutannya, mereka mendesak pemerintah provinsi untuk membentuk dan menjadikan kawasan Arjuna Welirang sebagai taman hutan raya. Diharapkan dengan adanya taman hutan, maka akan ada pihak yang mengawasi dan bisa meminimalisir adanya resiko bencana seperti yang terjadi minggu lalu. Sebab di kawasan itu banyak ditemukan situs-situs purbakala peninggalan Majapahit. Yang kalimat Dita terputus. Dita melipat koran di tangan dan menyelipkannya dalam tali tas ransel. Ia mengikat rambutnya mencoba mengusir hawa panas yang menyergap sebuah halte bus di tepi jalan Surabaya siang itu. "Sama saja, gak ada berita sama sekali tentang Kalisada," gumam Dita. Ia melihat-lihat beberapa koran lain yang membahas tentang kebakaran Arjuno, namun tak ada sama sekali dari artikel itu yang menyebut kata Kalisada. Pembantaian warga satu desa kanibal oleh aparat. Kelihatannya bukan berita yang bagus untuk citra negara. Yuda menghembus rokoknya.
Asap putih membumbung, menyatu dengan debu dan asap solar kendaraan. Pasti ada pihak yang ingin menutupi kejadian ini. Dita tertawa kecut. Ya kalau enggak mana mungkin kantor majalah Bumi ditutup kan? Tim redaksi kita aja berkali-kali diajak bertemu oleh orang-orang tadi kenal. Lalu takkan ada yang tahu kejadian sebenarnya tentang Wahyu dan Tia, Mbah Brata, dan lainnya. Yuda mengisap rokoknya sekali lagi sebelum membuang puntungnya. Bahkan mungkin takkan ada yang tahu tentang Kalisada. Mas Yuda mau ngapain sekarang? Tanya Dita. Apa mau nyari kerjaan di majalah lain? Yuda menggeleng malas. Aku sudah ada yang nawarin sih beberapa, tapi aku tolak semua. Aku ada urusan pribadi yang ingin aku selesaikan sendiri. Aku juga belum nemu nih Mas Yud. Dita berbalik mengamati sibuknya masyarakat yang memadati jalanan. Ratusan orang berlalu lalang dengan kegiatannya masing-masing. Beberapa pedagang asongan berteriak menjajakan dagangan mereka. Pemilik kios koran dan majalah nampak asyik menyeruput es teh dalam plastik. Sementara di sebelah Dita, terlihat seorang nenek pengemis tua sedang duduk ngelesot di lantai halte untuk memelas rejeki. Kamu mau ikut aku? Tiba-tiba Yuda menoleh ke arah Dita. Ngapain? Yuda mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong kemejanya. Sebuah roll film kamera SLR. Itu punya Mas Wahyu? Dita menatap lekat roll film di tangan Yuda. Masih ada beberapa yang lain di dalam tas. Aku mengambilnya sebelum kita pergi dari Kalisada. Yuda kembali memasukkan roll itu ke dalam saku. Ia nampak serius. Semua foto tentang bukti keberadaan Kalisada ada di situ. Agak beresiko sih, Yuda memperingatkan Dita. Dita diam sejenak, berpikir, lalu mengangguk mantap. Aku ikut sama Mas. Yakin Dit? Dita mendongak, menatap lekat wajah Yuda. Wajah laki-laki yang pernah melalui sebuah kejadian hidup mati bersamanya. Dita meraih tangan Yuda, menggenggamnya erat. Yuda tersenyum merasakan kelembutan tangan Dita yang menenangkan. Sementara itu, suara klakson mobil terdengar saat sebuah mobil kijang berhenti di dekat halte. Seorang laki-laki berkacamata hitam di kursi sopir nampak sedang mengatur persneling dalam posisi netral. Ia melepas kacamata hitamnya. Orang itu tersenyum mengangguk kepada mereka berdua. Mas Bagas? Dita berseru senang. Kok ada di Surabaya? Penjelasannya nanti saja, jawab Yuda. Ayo kita pergi. Yuda menarik tangan Dita mengajaknya menuju mobil Mas Bagas. Karena terburu, Dita tak sengaja menyenggol tangan pengemis di sebelahnya. Maaf Nek, gak sengaja. Dita tersenyum sopan kepada si nenek. Nenek itu tak berbicara apa-apa. Ia masih saja menunduk dan hanya menengadahkan mangkok batok kelapa di tangannya ke arah Dita. Bentar Mas Yud, ujar Dita singkat. Ia merogoh saku kemejanya dan hendak menyodorkan sekeping uang 25 perak ke dalam mangkok. Namun tiba-tiba saja Yuda menahannya. Kenapa? Dita memandangi Yuda kebingungan. Sebab Yuda hanya berdiri mematung, menatap lekat ke arah si nenek dengan ekspresi dingin. Yuda diam saja sebab ia mengenal sosok tua ini. Angin menghembus meniup ujung kemben jari coklat si nenek. Rambut putih panjangnya sedikit bergoyang saat ia mengangkat wajahnya. Ia balas menatap ke arah Yuda. Lalu perlahan bibirnya yang keriput mengembang. Ia menyeringai. Sementara itu flashback. Aku sama Yuda gak pacaran kok. Tia tersenyum makin lebar. Ia mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan punggung tangannya pada Dita. Sebuah cincin perak polos melingkar di jari manisnya. Loh, kalian tunangan? Dita menatap lekat cincin di jari Tia. Selamat ya. Tia mengangguk singkat, lalu menggeleng. Iya, aku tunangan, tapi gak sama Yuda. Aku sama dia sama kayak aku ke Wahyu. Kita bertiga udah sahabatan banget. Akhir tahun ini aku akan menikah sama temanku kuliah, Dit. Dan aku gak bakalan bisa segampang ini lagi untuk tugas luar. Atau bahkan mungkin aku harus resign. Itulah kenapa aku minta Pak Cahyo buat segera nugasin kamu ke lapangan. Aku pengen kamu bisa gantiin aku buat nemenin Yuda dan Wahyu. Dia memiringkan kepalanya ramah. Oh, mereka berdua gak bisa dilepas berdua tanpa tangan orang yang organis. Tambah Tia, pasti bakal keleleran kayak ayam hilang. Dita mengangguk paham. Kini terjawab sudah kenapa Pak Cahyo tiba-tiba mendadak menugaskannya bersama tim ini.
Tapi kenapa Mbak Tia pilih aku buat gantiin Mbak? Dita meneguk sisa teh di gelasnya. Maksudku di kantor kan masih ada 2 alasan sih. Yang pertama, karena aku ngerasa kamu yang paling menonjol ketimbang yang lain. Setelah Tia sambil membuat tanda 2 dengan jarinya. Lalu yang kedua, Dita diam menyimak penjelasan Tia. Kamu belum tahu ya? Dita nampak bingung. Tahu apa? Sini ikut aku. Dia beranjak dari duduknya. Ia meraih tangan Dita dan menariknya, mengajaknya masuk ke dalam lumbung. Di dalam lumbung nampak temaram oleh cahaya lemah dari api unggun di luar. Tia menyalakan satu senter yang ada di dalam. Ia berjongkok di dekat carrier Yuda. Ia menggigit senter itu, sambil kedua tangannya membuka beberapa kantong luar tas ransel. Kayaknya aku tadi lihat dia naruh di sini. Gumam Tia tak jelas karena sambil menggigit senter. Ada apa sih? Nyari apa? Dita makin bingung. Kenapa tiba-tiba Tia membongkar tas carrier Yuda? Nah ini. Tia menarik keluar sebuah buku notes kecil yang selalu dibawa Yuda kemana-mana. Namun karena saat ini sedang waktu bebas, Yuda meninggalkannya di dalam ransel. Buku notes? Kamu pernah lihat isinya? Tanya Tia. Iya, aku pernah lihat dia bikin sketsa katak sama Arca di depan desa itu. Jawab Dita mencoba mengingat-ingat. Selain itu, Tia beranjak dan berdiri di samping Dita. Ia lalu membuka buku notes Yuda. Tepat pada lembaran paling akhir di buku tersebut, ia menyodorkan buku itu pada Dita. Nih, dia bikin ini udah lama banget. Dita mengernyitkan wajahnya, mencoba mengamati lembaran itu dalam suasana lumbung yang temaram. Ada sebuah sketsa kasar, namun tak terlalu jelas, karena suasana yang hampir gelap pekat. Tia pun menyorotkan senternya untuk menerangi lembaran itu. Dita mengamati sketsa itu sejenak, lalu ia menoleh ke arah Tia. Ini kan aku. Dan kisah ini pun selesai. Teman-teman sudah selesai menyimaknya di sini, di Fakta Sejarah. Terima kasih akun Wattpad Embek Ganteng atau Ca Andi atau Andi Yuda. Dan ini latar ceritanya di tahun 1990. Kalau komentar saya kepada Ca Andi itu, wah ini tulisan luar biasa ya. Sampai saya membacainya deg-deg ser. Kalau komentar teman-teman gimana? Taruh ya di kolom komentar. Nanti Ca Andi biar lihat komentar kalian. Oh ya, saya juga merekam sedikit bagian ya buat teman-teman yang pengen tahu proses saya isi suara di Fakta Sejarah itu gimana. Teman-teman bisa lihat di channel yang satunya saya khusus untuk upload proses isi suara ya, di channel Ben Anthony. Itu linknya ada di deskripsi, atau teman-teman lihat HP-nya dulu, di layar akhir ada tuh. Nanti tinggal disentuh saja, nanti akan langsung masuk ke channel tersebut. Terima kasih ya Ca Andi ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Demikianlah misteri desa Kalisadap. Ambil positifnya dan buang negatifnya ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.